akan sangat lucu kalau misalkan tiba-tiba MUI ngeluarin bir halal. Iya. Oh iya nih halal digeruduk warga. Kak, ayo dong. Ya. Kan di mall-mall banyak resto-resto nih. Ya. Misalkan beef curry, Ya. tapi nggak ada logo halal ya. Ya. Kalau temen gue yang Muslim mau makan situ, boleh sih? Sebenarnya konteks lagi ya. Sebenarnya konteks dalam artian gini, kalau misalnya kita ngomong di Indo, ini logiknya lah. Di Indo itu kan negara yang mayoritas Muslim. Ya. Terus kemudian aturan terkait dengan halal haramnya itu sudah lumrah. Lumrah banget kan, maksudnya setiap orang Muslim tahu kalau misalkan ada logo halalnya, baik dari keluar MUI maupun dari yang Kemenak, itu dia udah secure lah. Oh ini udah diverifikasi udah dan segala macam. Sehingga kalau misalkan konteksnya di Indo sebagai negara yang memang mayoritas, sangat disarankan dari gue pribadi dan juga beberapa ini ya referensi yang gue baca itu sangat disarankan memang nyari yang udah ada verifikasi halalnya. Oh. Dan again ya konteksnya karena ini kita udah dalam kondisi udah lumrah tahu informasi itu. Dan yang kedua ada lembaga yang atur juga. Yang ketiga kita mayoritas. Kebetulan ya maksudnya ya. Jadi nggak make sense kalau misalkan kita sedangkan misalnya ya kayak tadi di mall ada 2 beef curry, yang satu halal yang satu enggak. Benar. Maksudnya ada logonya. Ada logonya satu halal yang satu enggak. Lah kalau Muslim ya mending nyari aman ya. Nyari aman ya makan yang ada logonya. Logonya kan. Tapi kalau dia memutuskan lagi viral, cobainlah yang di sini. Ya itu urusan dia sendiri. Oh itu masing-masing. Tapi namanya ya. Dulu sempat gue pribadi juga pernah kalau nggak salah tuh makan ramen. Gue nggak ngerti itu halal atau enggak. Pada saat itu ya 2017, I guess gue masih ingat banget gue masih di Kuningan. Gue nggak ngerti itu posisinya gimana. Cuma gue dengar bahwa gue nanya, ramen chain restoran yang rasanya paling mendekati otentik Jepang itu apa namanya? Ini A gitu. Oh ada di Kuningan. Gue dateng lah, gue makan. Tahu nih gue. Iya kan? Iya kan? Pas gue makan, emang gue kagak ngeliat ada verifikasi halalnya. Dan gue pada saat itu nggak terlalu mikir. Gue cuma berpikir, oh ini yang rasa otentiknya nih kan. Begitu pas gue lagi makan, kalau nggak salah pramusajinya ngomong mbaknya, Mas, yang sendok merah itu buat babi kalau nggak salah, yang hitam buat ayam. Ayam gitu kan. Benar. Saya udah makan. Ya sudah kan. Tapi gue udah makan yang ayam maksud gue. Iya. Gue makannya ayam memang. Iya. Cuma terus kayak kadang yang teman-teman khawatirkan adalah nggak dipisah cara masaknya. Oh, alat masaknya lebih ke situ. Jadi ada kecenderungan dan juga ada potensi kecampur kan. Misalnya alat masaknya sama. Tapi susah banget kan alat makan kita nggak bisa kontrol. Exactly the point kenapa mungkin tidak mendapatkan sertifikasi. Walaupun dipisah. Gue ngerti kalau mungkin dia bisa dapat sertifikat halal, berarti itu udah dipisah. Iya. Maksudnya emang udah literally beda. Gitu ya. Cuma sama konteksnya seperti ini, kadar etanol dalam sebuah makanan minuman, batasnya alkohol. Ya alkohol. Oh ya. Batasnya berapa menurut MUI coba? 0,5%. Benar. Anda keren. Yes. Soalnya bintang 0,49. 0,0 sekian. Iya. Nah, jadi kenapa dengan konteks bahwa sebenarnya minuman bir ini gitu ya, itu dari kadar alkoholnya tidak dikategorikan sebagai khamr menurut fatwa MUI gitu. Tapi tetap nggak bisa dapat sertifikat halal. Karena ada konteks lain, Dad. Jadi kenapa? Karena satu itu minuman yang memang terasosiasi dengan khamr walaupun nggak ada alkohol yang gimana gitu loh. Jadi kayak akan sangat lucu kalau misalkan tiba-tiba MUI ngeluarin bir halal. Oh iya nih halal digeruduk warga itu kan. Jadi ada pertimbangan yang lain lah. Walaupun memang kalau mau dikonsumsi ya itu pilihan masing-masing gitu. Kalau misalkan di Blok M nih misalkan viral baru, tapi kan nggak mungkin dia langsung ada sertif halal gitu. Ya
Tapi kita tuh misalkan jualannya mie chili oil, ayam. Apakah sebaiknya dihindari atau ya udah urusan masing-masing aja kayak tadi? Itu lebih ke urusan masing-masing sih. Jadi gini, kan tadi konteks bahwa di Indonesia misalnya ya. Kalau di Indonesia sih selama lu, ini kebetulan 2 minggu yang lalu gue ngaji. Oh iya. Kebetulan. Dan kebetulannya bahas masalah ini. Jadi kayak lu jangan mempersulit kehidupan lu sendiri dengan going into detail sesuatu yang mungkin secara dohir atau secara faktual nyata di depan mata lu tuh nggak kejadian. Jadi contohnya adalah misalkan ini jualan mie ayam. Nggak semua mie ayam itu ada verifikasi halalnya kan? Iya betul. Abang-abang sini emang tahu kita tuh halal atau enggak. Betul. Tapi kita nggak perlu terus kemudian nanya supply chain-nya gimana, terus nanti lu gimana dan seterusnya kan, panjang banget. Sampai besok gitu. Sampai besok lu kagak makan. Bener. Nah, secara kalau masih jadi konteksnya adalah kalau lu lihat di depan mata lu ini adalah tidak ada yang melanggar, ya udah konsumsi aja. Ada pendekatan seperti itu kalau misalkan memang memberatkan ya. Ya. Tapi kalau masalahnya tuh itu gitu loh. Kalau misalkan lu emang beneran mau kayak apa DSN-nya MUI, kan lu beneran cek sampai ke supply chain untuk memverifikasi itu. Itulah kenapa ada verifikasi halal ini sendiri ngebantu orang. Lu udah nggak perlu ngecek ke belakang-belakang lah. Gitu. Tapi itu tadi ya, maksudnya kalau misalkan untuk kelas mungkin kaki 5 dan segala macam, menurut gua sih asalkan apa namanya ya di depan mata nggak ada pelanggaran apa-apa ya udahlah makan aja gitu. Tapi kembali lagi ini bukan fatwa dari saya hanya mengutip beberapa jawaban. Jadi dalil yang gue baca gitu ya, gue nggak tahu nih relate atau enggak, tapi at least yang memang gue tahu yang pertama dari surat Al-Baqarah ayat 168. Nanti Anda cari sendiri. Baik, nanti makanlah dari yang baik-baik. Oke. Ini itu. Konteksnya ya intinya lu makan yang baik-baik lah. Kalau ngerasa itu nggak baik, kayaknya jangan dimakan nggak sih? Satu. Terus yang kedua dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah halal itu jelas, haram itu jelas. Oke. Jadi secara aturan agama tuh dua-duanya clear gitu loh, kayak babi jelas. Oh, gitu ya. Terus kalau memang itu kelihatan di depan mata lu itu tonkotsu, ya jangan dimakan. Benar. Ya tapi intinya semuanya kalau gue ngelihat ya balik ke konteks sih. Di Indonesia sebaiknya memang pendekatannya adalah yang paling konservatif menurut gue ya. Sebisa mungkin kalau memang ada chain yang sudah certified halal yaitu yang lebih aman dikonsumsi. Sedangkan kalau misalkan konteksnya di luar negeri dan lembaganya mungkin nggak ada, terus mayoritas di sana juga bukan muslim juga gitu. Ya sudah, selama pendekatan ya secara dohir dilihat di depan mata lo ada pelanggarannya atau enggak. Kalau nggak ada ya udah makan. Oh. Ya. Ya, kalau misalkan itu tadi misalnya lo datang ke China ke satu daerah yang memang semuanya orang makan babi. Benar. Ya lo makan nasi aja lah. Tapi kalau pesan sayur ya nggak apa-apa lah. Oh ya. Lo nggak usah ribet nanya kayak misalkan nih ya. Karena ada kondisi gitu. Jadi misalnya dikasih sayur, udah makan aja. Selama lu merasa itu nggak ada ya yang kelihatan pasti haram. Yang kelihatan haramnya nggak ada daging babinya kan. Ya udah lo makan aja. Oh ya. Nasi ini nanti dicampur angsiu enggak ya? Iya benar. Alah udah makan dulu lah gitu maksud gue. Karena pada saat ada salah satu riwayat waktu Umar bin Khattab dan teman-teman istilahnya ini salah satu sahabatnya Nabi gitu. Jalan ke masjid gitu. Terus kemudian dia kena lempar air dari orang dari lantai 2 gitu. Orang lagi buang air gitu lah. Dia udah wudu. Oke. Kesiram air, terus ngomong ke teman-temannya, jangan nanya ini air apa ya, nanti kita repot. Ada konteks kayak gitu, Dar. Jadi kayak better lu nggak usah tahu, nggak usah nanya dulu. Ini kita udah air tuh di Arab dikit. Kan pastinya konteksnya kayak, buset nih gue tadi udah wudu gitu kan. Terus disiram air misalnya, kalau misalkan dia nanya ini air apa, terus ternyata air najis, lu wudu lagi. Benar. Ya kan. Benar. Wah ada konteks kondisi seperti itu, nggak usah memberatkan lah. Semua tergantung konteksnya. Semua tergantung konteks. Oke.